Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi H. Umar, Stambuk A421-19102. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Tadulako kelas A. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang manusia sebagai makhluk budaya. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan Tuhan di muka bumi ini, karena manusia memiliki akal pikiran yang dapat berkembang. Hal inilah yang menjadi kelebihan manusia dibandingkan makhluk-makhluk lain yang diciptakan Tuhan di muka bumi. Namun kebutuhan setiap manusia berbeda-beda berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya, dan akhirnya manusia memiliki kebutuhan yang sama akan terbentuk menjadi satu kelompok dengan sendirinya. Karena sifat akal manusia yang unik, maka akhirnya setiap kelompok akan membuat suatu ciri khas tersendiri, dan akhirnya berbagai macam budaya pun terbentuk. Dalam kehidupannya, manusia menjalani banyak aktivitas, mulai dari aktivitas pribadi, keluarga, etnis atau suku, kelompok, dan masyarakat. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, kegiatan yang melibatkannya etnis atau suku yang memiliki kekhasan tersendiri. Pada umumnya kegiatan yang terjadi dalam kalangan suatu suku atau etnis merupakan warisan turun-temurun dari para leluhur mereka. Sedangkan sifat dari kegiatan-kegiatan tersebut umumnya sakral atau dianggap suci dan bernilai oleh kalangan masyarakat, suku atau etnis tersebut. Kegiatan-kegiatan yang telah diwariskan turun-temurun dan dianggap sakral tersebut biasa kita sebut sebagai budaya. Selain berupa kegiatan-kegiatan budaya, dapat berupa aturan-aturan, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam suatu kalangan suku atau etnis. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan etnis memiliki berbagai macam budaya yang unik dan memiliki keistimewaan sendiri. Kemudian hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk Tuhan di alam fana ini ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Sifat-sifat yang dimiliki keempat makhluk Tuhan tersebut memiliki ciri sebagai berikut, yakni alam memiliki sifat wujud, tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup, binatang memiliki sifat wujud, hidup dan dibekali nafsu. Manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu, serta akal budi. Dengan akal budi manusia mampu menciptakan, mengkreasi, memperlakukan, memperbaharui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan suatu yang ada untuk kepentingan hidup manusia. Kepentingan hidup manusia adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara umum, kebutuhan manusia dalam kehidupan dibedakan menjadi 2. Pertama, kebutuhan yang bersifat kebendaan atau sarana dan prasarana, atau badani atau ragawi, yaitu jasmani atau biologis. Contohnya adalah makanan, minuman, bernapas, istirahat, dan seterusnya. Kedua, kebutuhan yang bersifat rohani atau mental atau psikologi. Contohnya adalah kasih sayang, pujian, perasaan aman, kebebasan, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi adalah bahwa manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan. Budaya merupakan perwujudan dari ide dan gagasan manusia, sedangkan kebudayaan adalah kristalisasi dari berbagai pemikiran manusia, sehingga tingkat kebudayaan suatu bangsa akan berbanding lurus dengan tingkat pemikiran dan peradaban bangsa tersebut. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan, yaitu manusia yang telah dilengkapi Tuhan dengan akal dan pikirannya, menjadikan khalifah di muka bumi dan diberikan kemampuan. Manusia memiliki kemampuan daya antara lain akal, intelijensi, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi, dan perilaku. Ya, itulah penjelasan dari
pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.